Gabut kan ya, sama gue juga, gue lagi nungguin kelas gue selanjutnya. Jadi mending kita story of my life aja. Gue sering banget dapat pertanyaan, kalau kok suka banget jalan sendiri, kok berani banget sih jalan sendirian, emang lo gak takut atau lo gak punya teman sebenarnya? Iya betul, aku gak punya teman. Gue punya teman, cuma kayak gak tau kenapa gue lebih suka aja untuk jalan sendiri. Jadi mari kita bercerita awal mula kenapa gue bisa suka jalan sendirian. Sebenarnya gue tuh gak sering juga jalan sendirian, karena setelah gue pikir kayak gue lebih sering ngobrol sendiri sama ketawa sendiri. Gak dong, orang gila gue. Kayak serius ya, jadi awal mulanya itu ketika gue kelas 1 SMP. Jadi sebenarnya itu kepepet, jadi gue tuh gak ada niatan kayak gue pengen jalan sendiri. Enggak ada yang kayak gitu, karena itu kepepet keadaan. Jadi waktu itu gue lagi nyopet terus ketahuan, jadi akhirnya gue harus mencar sama temen-temen gue. Nggak bercanda. Jadi waktu itu disuruh beli buku, itu kalau nggak salah pelajaran bahasa Indonesia, gue lupa disuruh beli buku apa. Intinya gue sama temen-temen gue tuh di hari Sabtu udah janjian mau nyari ke Kober. Kober tuh di ini loh, di Pocin, daerah Depok, tempat buku-buku bekas gitu. Nah kita nyarinya emang udah di sore hari, jadi udah banyak beberapa toko yang tutup, dan yang buku kita cari tuh nggak ada. Nah karena dikumpulin itu hari Senin, jadi tinggal besok dong, hari Minggu ya kan. Teman-teman gue ini rata-rata pada mager di hari Minggu, dan mereka tuh lebih milih kayak gue nitip sama bapak gue aja deh gitu. Nah gue kan gak enak ya kayak gue nitip juga loh, emang itu bapak gue main nitip-nitip aja. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencari sendiri ke Gramet besok di hari Minggu. Nah kalau kalian tanya kenapa lu gak minta temenin malu atau bapak lu untuk nemenin lu ke Gramet di hari Minggu, kayak gak tahu, gue ada kesotoy. Jadi gue kayak gue bisa sendiri, gue udah gede, gue juga mau nyoba gitu, mau nyoba sendiri. Nah akhirnya gue berangkat lah gue ke Gramet yang di Depok, naik angkot. Itu pertama kalinya gue agak deg-degan karena kayak takut digodain om-om. Itu akhirnya kan kayak berangkat kan, terus kayak naik angkot nyampe Gramet, langsung nyari bukunya. Terus kayak gue ngerasa seru juga ternyata jalan-jalan sendiri gitu. Dah dari situ ya udah jadi keterusan buat jalan-jalan sendirian, karena kayak gue berasa kayak misterius gitu. Jadi orang gue lewat tuh kayak orang-orang melihat gue kayak pasti pada kepo kan kenapa aku bisa jalan sendiri. Enggak sih, padahal mereka bodo amat sama gue. Jujur buat lo semua yang belum pernah nyobain jalan-jalan sendiri atau bahasa kerennya me time gitu ya, cobain dah, karena seru loh. Kayak jalan-jalan sendiri tuh seru lah pokoknya. Udah lah ya, banyak omong. Gue udah mau kelas, abis kelas gue mau nail art. Kalian ada yang kepo gak nanti sama hasil nail art gue kayak gimana? Gak ada ya? Udah deh, bye, gue mau jalan. Gue mau story of my life lagi nih. Kali ini gue ngomongnya mencoba lurus biar gak ada lagi nih komen-komen kenapa sih palanya miring, kenapa palanya tenglek. Beratan konde gue. Coba gue mau denger suaranya orang yang kalau tidur kayak orang mati, bener-bener gak bisa dibangunin, susah banget dibangunin. Siapa ya? Nah gue mau cerita nih, waktu itu kan gue ditinggal nih sama ortu gue di tengah jalan. Ya dibuang dong gue. Jadi nyokap bokap gue ini kan lagi pergi. Aduh gak enak ya, berasa kalangan Siska Kol gitu manggilnya nyokap bokap. Emak bapak gue ini lagi pergi nih, ninggalin gue sama abang gue berdua doang nih di rumah. Sampai di jam 9 malam, emak bapak gue belum pada balik nih. Abang gue juga kagak balik-balik nih dari mainnya nih. Ya udah dong, sepi rumah, kesempatan. Gue ajak temen cowok gue masuk, enggak. Sambil nunggu mereka pulang, gue tuh tiduran gitu di deket TV. Posisinya ini pintu, ini ruang tamu nih TV. Gue tiduran di sini gelar kasur. Nah, pas lagi iklan nih kan gabut nih nggak tahu mau ngapain. Nah, gue merem-merem, gak ada niatan tidur sama sekali, tapi ketiduran. Pas udah tidur kayak ada kali sejaman gue kebangun. Nah ini kebangunnya tuh bukan karena dengar sesuatu diteriakin atau apapun, tapi kayak pernah gak sih kalian tidur nih terus kayak tiba-tiba kebangun aja gitu. Pas kebangun kan posisinya lagi tidur gini kan, terus baru nih dengar suara-suara kok berisik gitu. Terus gue nengok ke atas gitu, ngeliat ke jendela ke arah pintu. Lah kok ada orang yang lagi nyongkel-nyongkel jendela rumah gue nih. Gue kunci, gue buka pintu, lah kok rame gitu. Oh ternyata di syuting Ikatan Cinta. Enggak, belum ada saat itu. Ada bapak gue di depan, ternyata bapak gue tuh udah balik dari setengah jam yang lalu. Jadi udah ngedor-gedor pintu. Nih gue kagak bangun-bangun, demi Allah gue tidur gak denger apapun cuy. Sampai dia akhirnya manggil orang buat nyongkel jendela biar nanti tangannya bisa masuk ke dalam buat buka, puter kuncinya sendiri. Udah seperti biasa kena omel saya malam-malam, cuma karena gue masih ngantuk banget ya udah gue tinggal tidur. Ada kejadian lagi, waktu itu gue ditinggal sama emak gue malam-malam. Dia kayaknya mau minum jamu ya, seingat gue berdua nih sama abang gue di rumah karena itu lagi UTS, jadi kita harus belajar. Nah tapi karena kesempatan nih emak gue pergi, ya udah akhirnya gue tidur tuh. Abang gue tidur di ruang tamu, gue tidur di jalanan. Enggak dong, di kamar. Pikiran gue adalah ketika emak gue pulang, gue pasti dengar suara motornya gitu, ntar gue pasti bangun. Ternyata tidak. Akhirnya gue bangun nih, pas kebangun
kok muka gue basah, bantal gue juga basah. Oh ternyata gue baru inget, gue lagi ikut Ibu Laga. Kalau nggak bisa jawab disiram dari atas. Ya enggak lah, ternyata gue basah itu karena gue disiram sama mak gue. Yang gue bingung, gue kebangun bukan karena gue disiram. Biasanya kan orang kalau disiram pas lagi tidur kan langsung kaget kebangun. Lah gue kagak kebangun ya karena emang kebangun aja gitu. Mungkin roh gue nih abis mainnya jauh gitu, jadi pas balik ke badan gue butuh waktu lama. Pas gue disiram sama mak gue masih jauh roh gue, 10 menit kemudian baru nyampe, makanya baru bangun. Atau ya bisa jadi nih, gue ketempelan setan bolot. Bisa jadi anjir. Ini kalau yang ada anak indigo, tolong dong dilihat ada setan bolot nggak di samping gue. Story of my life lagi. Jadi tadi FVP gue ini muncul videonya Kak Dilan yang dia cerita pas dia ketemu sama Milea. Nggak dong, bukan Dilan yang itu ya, beda Dilannya. Jadi dia cerita waktu dia zoom terus lupa nge-unmute, terus dia lagi ngedumel. Gue juga pernah. Belum mulai cerita gue mau pamer nih, gue dikirimin makanan sama tusukanku. Kok enteng banget. Kosong. Lo maksud lo apa nih tusukanku? Kok ngirimnya packaging kosong? Gak bercanda, jadi udah gue pindahin ke mangkok nih. Lo lihat bentukannya mantep banget bukan? Ini bentukannya sekarang udah gak kayak begini karena gue udah gue makan ya, jadi udah tinggal dikit. Sumpah ini enak banget, ini banyak banget menu-menu mereka yang lainnya. Jadi langsung aja ke Instagramnya tusukanku. Nah waktu itu baru banget jadi maba nih kan, udah selesai ospek univ, masuk ke ospek fakultas. Kan pembagian kelompok, terus malamnya nih mentor gue ngadain Zoom meeting bareng gitu buat perkenalan segala macemnya deh. Nah pas join itu gue pakai HP, itu pertama kalinya gue join Zoom pakai HP. Gue nggak tahu ternyata kalau lewat HP tuh harus di mute sendiri gitu loh. Kalau di laptop kan auto ke mute. Nah ya udah tuh akhirnya gue join tuh belum di mute tuh, masih aman karena gue tidak mengeluarkan suara apapun kan, belum nyadar juga. Nah terus kakak mentor gue ini nih ngomong namanya tolong digantian jadi nama lengkap. Nah gue kagak paham kan ganti nama gimana, terus gue kayak ngutang-ngatik sendiri. Dan gue emang anaknya suka nyeletuk sendiri gitu loh. Gue nyeletuk tuh, ganti-ganti apaan sih, gue tampol ya. Gue ngomong kayak gitu. Setelah ngomong kayak gitu kan gue masih nyari-nyari kan gimana caranya ganti nama gitu. Mohon maaf kolot emang ya. Terus tiba-tiba gue ngeliat di slide pertama tuh teman-teman gue pada kayak senyum-senyum ketawa gitu. Terus gue bingung kan, ini pada kenapa anjir. Terus pas gue ngeliat ke bawah, belum ke mute dong karena mentor gue tidak memberikan reaksi apapun. Jadi gue pikir oh dia nggak denger, aman ya. Terus habis itu mulailah ini perkenalan. Sampai di situ baru gue nyadar oke ini orang denger deh. Kenapa? Karena yang ditanyain tuh ke gue mulu nih. Jadi waktu perkenalan terus kayak ditanyain cita-cita, terus kenapa pengen masuk hukum, kayak gitu-gitulah, biasa lah ya. Emang nih mentor gue kayak demen diskusi deh. Kita baru pertama kali Zoom, abis perkenalan lu tau dia ngapain? Dia nanya pendapat kita tentang kebakaran kantor kejaksaan. Karena nggak ada yang mau mengutarakan pendapatnya, pada diem semua. Akhirnya dia nunjuk ke siapa? Gue. Di situ gue masih positive thinking. Gue pikir oh mungkin muka gue ada di slide pertama dia, makanya dia nanyanya ke gue. Oke, nggak apa-apa. Lanjut dia nanya lagi, coba kamu nih kalian yang tadi bilang mau jadi pengacara. Jadi di perkenalan kan pada bilang tuh mau jadi apa nanti pas lulus. Coba yang tadi mau jadi pengacara, kalau misalnya klien kalian ternyata salah, apa kalian mau nerima atau enggak? Just pengacara. Pas gue perkenalan gue bilang gue jadi notaris. Lu tau apa? Gue lagi yang ditanya kan kayak